Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPS di MTS Aljayani. Mari kita saksikan video berikut ini. Kali ini kita akan membahas mengenai faktor penghambat mobilitas sosial dan saluran-saluran mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama, kemiskinan. Faktor kemiskinan dapat membatasi manusia untuk melakukan mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Kemudian masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi terbatas. Saat ini negara Indonesia memiliki penduduk miskin lebih kurang 12%. Hal ini menjadi hambatan dalam mobilitas sosial. Karena itulah pemerintah berusaha mengurangi kemiskinan tersebut dengan berbagai cara. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan untuk mobilitas. Yang selanjutnya adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa kolonial terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendidikan. Masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah yang dipergunakan untuk orang-orang Eropa. Ini merupakan suatu hal yang mempersulit mobilitas sosial bagi masyarakat Indonesia pada saat itu. Saluran-saluran mobilitas ada 4. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan saluran mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan dapat mengubah status. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas. Bahkan dianggap sebagai social elevator atau pengangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang tinggi. Contoh, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakannya pengetahuan tersebut untuk berusaha. Setelah itu dia berhasil di dalam berbagai aspek, baik bidang perdagangan, dan merupakan secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Selanjutnya, saluran mobilitas itu adalah organisasi politik. Banyak contoh yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebagai contohnya adalah Presiden pertama Indonesia, itu Insinyur Soekarno. Dia mendirikan Partai Nasional Indonesia dan akhirnya dia menjadi seorang presiden pertama di Indonesia dengan meniti karir pada masa kemerdekaan itu dari partai yang dia buat, yaitu Partai Nasional Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak diantaranya adalah di bidang ekonomi, perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi ini biasanya sekarang di masa ini ada UMKM, yaitu usaha menengah, mikro, dan kecil. Kemudian dulu juga ada koperasi. Kemudian zaman sekarang ada HIPNI, Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia, dan perhimpunan-perhimpunan dagang lainnya seperti Perhimpunan Pengusaha Tionghoa dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu komunitas yang bisa mengangkat seseorang dalam meraih statusnya yang lebih baik lagi. Yang terakhir adalah organisasi profesi. Contohnya Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, kemudian Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI,
dari organisasi profesi lainnya. Biasanya dengan organisasi profesi ini bisa mengangkat status seseorang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi statusnya di lingkungan masyarakat dan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih kepada siswa-siswi MTS Aljayani yang telah menyaksikan video pembelajaran berikut ini.